Viral rendang 200 kg yang tiba-tiba ludes saat ditinggal Willy Salim selama 15 menit di Plaza Benteng Kuto Besak, BKB Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel, Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025, berbuntut panjang. Warganet langsung menyerbu semua postingan tentang kota Palembang dengan kata-kata pedas dan merendahkan. Mulai dari kalimat Palembang hama, warga Palembang rakus dan lainnya. Influencer dan blogger Palembang Suzan Oktaria, yang pertama kali mengungkap dugaan konten settingan Willy Salim di media sosial TikTok @Suzanita yang banyak didukung oleh warganet. Suzan Oktaria bersama para influencer Palembang Sumsel akan menyiapkan diri dan barang bukti yang kuat untuk melaporkan selebgram Willy Salim ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Bukan hanya itu saja, kantor hukum Rian Gumai Law Firm pun akan melaporkan konten kreator Willy Salim ke Polda Sumsel. Laporan itu terkait dengan viralnya konten Willy Salim yang memasak 200 kg rendang di Palembang. Konten tersebut membuat gaduh dan merusak citra serta nama baik warga Palembang. Pimpinan Rian Gumai Law Firm Muhammad Gustrian mengatakan sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang dia tidak terima konten tersebut dan melapor. Tapi caknya manajernya tadi ada yang kurus ya? Ada manajernya tadi, masih ada manajernya ya? Mungkin mau ketemu yang Ayu bilang tadi itu kali. Iya, mungkin ada konten lain mungkin kan dia kan konten. Ayo balik dulu. Pulang kemana Bu? Hulu. Oh Hulu, seberang Hulu. Nah itu kan rombongan manajernya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Beberapa hari ini kan viral banget ya tentang rendang Willy Salim yang hilang dalam 15 menit. Ketika konten itu naik ya, saya berpikir itu sudah settingan. Dan ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Soki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak, rendang itu baru bisa matang sebelum sahur. Si Hartati ini ada di lokasi. Yang pertama, Willy itu tidak ke toilet, lalu pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua, rendang tidak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi, dan mereka memutuskan setting semuanya, ditinggal 30 menit lebih. Kalau benar-benar kejadian ini adalah settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Sudah beberapa hari ini nama Palembang menjadi bahan cibiran di media sosial, disebut tidak tertib, rakus, bahkan dibandingkan dengan kerumunan di Perindapan. Padahal banyak pihak yang bekerja keras untuk mempromosikan Palembang sebagai kota wisata kuliner yang berkelas. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar, bahwa rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf, karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Bagaimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kepada para TikToker, konten kreator, dan selebgram yang ada di kota Palembang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator yang bernama Willy Salim. Dan sekaligus dialog bersama Kapolresta Kota Palembang. Mohon dukungan dan partisipasinya untuk hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kami juga ingin menanyakan perihal agenda acara tersebut, apakah sudah memiliki izin dari pihak polisian, baik pihak kepolisian ataupun dari dinas terkait untuk penggunaan acara di Benteng Kuto Besar.
Nah, untuk permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kota Palembang, baik itu LSM, aktivis, dan konten kreator. Jadi kalau memang benar acara tersebut tidak ada surat izin, maka kami pastikan acara tersebut ilegal dan layak untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, jika ada statement Willy Salim yang mengatakan bahwa ia trauma untuk kembali berkunjung ke Kota Palembang, kami masyarakat Kota Palembang mengharamkan untuk Willy Salim menginjakkan kaki lagi di Bumi Sriwijaya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Yogi Bob. Oke. Saya yang Bob, Sumatera Selatan, mencikam dalam keadaan 200 rendang, yang mana kami juga tidak adanya konfirmasi baik di pihak APH maupun di pemerintah Kota Palembang, karena sangat miris nama baik Kota Palembang, yang mana pariwisatanya Pak Wali sudah membuka seluruh kawan-kawan yang di luar kota untuk berpariwisata di sini, tapi cacat karena salah satu yang kami duga settingan dalam artian tidak mungkin penjaga keamanan di sana cuma hanya 2 dan membiarkan itu saja, dan kami duga hal ini sudah mencoreng nama baik Kota Palembang, dan kami tegaskan hari ini kami menolak Willy Salim untuk datang kembali di Kota Palembang. Bahkan hari ini kami akan laporkan bersama kawan-kawan aktivis, LSM serta wartawan untuk melaporkan Willy Salim atas dugaan pencemaran nama baik kami. Kota Palembang tercinta bukan hanya Kota Palembang, banyak warga-warga kabupaten yang tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang sudah tercemar nama baiknya. Itu saja. Baik, berarti untuk mungkin berarti kita akan melakukan laporan. Iya, kami akan melakukan laporan segera, dan kami akan mengumpulkan aktivis, wartawan, serta LSM, dan sudah kami setting aksi untuk hal ini dengan laporan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi Kak, ini wajar sudah